video ini nanti setelah selesai yang akan saya bagikan di grup ruang kelas kita. Sebelumnya, Om Swastiastu, selamat Lingkungan Nata, salam sujud ke enam lempang, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidiwastu Tatastu Swaha. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu karena telah mengganggu kembali waktunya. Tetapi hal ini sangat penting saya sampaikan terkait dengan mekanisme penyusunan laporan kegiatan PPL yang telah kita laksanakan khususnya untuk PPL 1. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan oleh panitia bahwa laporan PPL ini dibuat untuk 1 kali saja Bapak Ibu ya. Untuk PPL 1, 2, dan 3 itu laporannya 1 saja. 1 laporan saja dia nanti menjadi 1. Nah, kenapa demikian? Karena apabila di LMS itu hanya untuk mempermudah saja dosen dan guru pamo maupun panitia dan sistem, maka dibagi menjadi 3 kegiatan atau 3 praktek pembelajaran. Nah, tetapi di dalam laporan pelaksanaannya dijadikan 1. Nah, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan panitia kepada kami, kepada kelas, dan mungkin juga kepada dosen atau guru pamong melalui grup yang telah dibuat. Ini Bapak Ibu saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, mekanisme penyusunan atau tata cara menyusun dan melaporkan kegiatan PPL PPG 2020. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama yakni kita menyusun laporan sesuai draft yang telah disiapkan. Download melalui link http://gigi.gg. Ini nanti enggak usah. Nanti langsung saya share aja di grup. Jadi biar ini Bapak Ibu enggak usah download lagi, hanya tinggal langsung mendownload dari grup PA saja. Nah, ini sudah kebetulan sudah tadi malam saya download. Dan yang kedua, nanti laporan ini diupload ke Google Drive, ke akun Google Drive kita masing-masing. Bapak Ibu ya. Nah, link laporan diberikan kepada ketua kelas. Pastikan link tersebut telah disetting untuk public atau anyone on the internet with this link can view. Maksudnya itu aksesnya gitu. Jadi siapapun yang memiliki link tersebut dapat mengakses atau dapat membuka file tersebut. Jadi karena ada beberapa, biasanya kan kalau kita lupa untuk menyeting itu sehingga tidak tersetting untuk publik, akhirnya hanya kita yang memiliki akses saja yang bisa membuka atau melihat atau mengedit file tersebut. Nah, jadi perlu diatur atau disetting untuk publik sehingga siapapun yang memiliki link bisa membuka dan melihat laporan itu. Yang keempat, selanjutnya ketua kelas menginput link laporan seluruh peserta atau mahasiswa di kelasnya dalam format Word yang disertai dengan nama kelas masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, tugas saya sebagai ketua kelas selain membuat laporan punya saya sendiri, lalu saya upload juga seperti Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat 1 buah laporan yang dimana isinya itu adalah link Google Drive dari 20 peserta di kelas kita. Nah, jadi nanti sesuai dengan urutan absen itu, misalnya namanya ini, linknya ini gitu. Jadi nanti begitu selesai laporan ini kita buat, laporan ini kita upload ke Google Drive, nanti linknya minta tolong disampaikan ke saya Bapak Ibu, karena di LMS itu ternyata tidak ada tempat atau menu yang bisa tempat kita menginput atau mengupload laporan GL ini. Nah, selanjutnya ini tugas kami sebagai ketua kelas juga, mungkin ini panitia membuatnya supaya dapat koordinir dengan baik, karena apabila 683 peserta masing-masing mengirimkan linknya kan tidak mungkin itu, sehingga akan mempersulit panitia atau sehingga nanti ketua kelas saja yang membuat rekap laporan di mana isinya itu adalah link daripada Google Drive kita masing-masing atau laporan kita masing-masing, sehingga nanti yang masuk ke email panitia itu hanya 32 laporan saja, yakni terdiri dari 32 kelas.
sesuai dengan jumlah kita yang mengikuti kegiatan PPG pada tahun ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ingat nanti kita menyusun laporan sesuai draft yang telah disediakan. Itu nanti boleh silahkan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di tempat kita masing-masing. Yang kedua, laporan diupload ke Google Drive. Nanti setelah selesai, link laporan tersebut disampaikan kepada saya sebagai ketua kelas, dan pastikan linknya telah disetting untuk publik agar orang yang memiliki link tersebut atau siapapun yang memiliki link tersebut dapat mengakses. Nah, kira-kira itu yang pertama terkait dengan mekanisme pelaporan kepada panitia ataupun PPK. Yang kedua, ini Bapak Ibu adalah draftnya. Ini draft Bapak Ibu, yang draft itu adalah konsep, masih bisa disilakan dirubah. Ini laporan individu, praktik pengalaman lapangan PPG Pendidikan Agama Hindu jabatan tahun 2020 Satuan Pendidikan. Ini maksudnya nama sekolah kita Bapak Ibu ya. Nama sekolah kita masing-masing di tempat kita bertugas. Jadi ini bisa silakan diubah nanti satuan pendidikan, jenjang dasar atau apa gitu, atau SDN apa gitu ya. Seperti contoh, misal seperti punya Pak Yuwila mungkin SMA Negeri 3 Palangkaraya gitu, atau SMA Negeri 4 atau apa, nanti silakan diisi. Ini tidak boleh diubah Bapak Ibu ya. Format yang ada ini tidak boleh diubah, sifatnya sudah baku. Kita hanya mengisi atau menambahkan yang belum ada temuan di dalam laporan ini saja. Logonya tidak boleh diubah, ini disusun oleh, ini nama kita sebagai mahasiswa, NIM, isi dengan NIM kita masing-masing. Ini tetap Pak Ketua belum berubah. Belum ada Pak. Ya. Tampilannya belum, formatnya nggak melihat apa-apa ini. Oh siap bentar. Masih file yang tadi. Oke. Masih file yang tadi Pak Ketua. Oke. Saya stop share dulu. Oke, saya share ulang. Ini dia ya. Nah, kalau ini udah kelihatan Bapak Ibu? Nila. Satu. Ini sudah kelihatan Sudah, Bapak Ibu? Pak Ketua. Sudah? Sudah. Oke, sip. Oh, iya. Tandanya tidak di ini kan saya hajal bicara terus dari tadi. Ini nih Bapak Ibu ya. Format laporannya seperti ini bentuknya nih. Laporan individu. Nah, ini yang saya tandai ini. Nanti silahkan isi sesuai dengan nama satuan pendidikan di tempat kita bertugas masing-masing. Bapak Ibu ya. Lanjut, bawah disusun oleh isi nama kita. Selanjutnya isi NIM, nomor induk mahasiswa masing-masing sesuai dengan daftar yang pernah saya kirimkan dulu. Ini tetap Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2020 tetap. Halaman pengesahan. Ini Bapak Ibu silakan isi kembali nih. Sesuai dengan data yang ada pada kita, nama, isi nama kita sebagai peserta, NIM, isi nomor induk mahasiswa, bidang studi ini otomatis PPG Bapak Ibu ya, pendidikan profesi guru, perguruan tingginya IHDN Denpasar, dosen pembimbing, isi nama ibu dosen pembimbing kita untuk PPL, nama guru pamong, isi sesuai dengan nama beliau, yaitu guru pamong kita pada kegiatan PPL ini. Nah, selanjutnya ini telah melaksanakan kegiatan PPL dalam jabatan. Ini tahun 2020 nih Bapak Ibu ya. Nanti silakan bisa diubah nih. Ini 2020 bukan 2019. Tahun 2020 secara daring nah ini nama sekolah juga nih Bapak Ibu. Ya. Kan di sekolah kita masing-masing pada tanggal otomatis kita mulainya kemarin dari tanggal 2 sampai dengan tanggal berakhirnya PPL 3 nanti. Hasil kegiatan disahkan oleh isi nama kepala sekolah kita masing-masing di sini Bapak Ibu. Isi nama kepala sekolah kita masing-masing. Lanjut, kata pengantar, ini silakan boleh disesuaikan. Nih Bapak Ibu ya, disesuaikan ini. Ucapan terima kasihnya boleh kepada siapapun. Silakan. Yang penting ada hubungannya dengan orang yang telah membantu kita di dalam melaksanakan PPL. Mungkin yang pertama mungkin panitia, ibu dosen, ibu pamong, kepala sekolah, atau siapapun yang telah membantu di dalam proses pelaksanaan PPL kita ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini kemungkinan ini tidak jadi masalah, nanti boleh diubah nih Bapak Ibu ya. Denpasar ini boleh diubah disesuaikan dengan tempat kita masing-masing. Lanjut lagi daftar isi, ini silakan disesuaikan nanti. Misalkan kalau daftar isi ini kan belum aku, nanti begitu selesai kita isi mungkin akan berubah nih penomoran daftar isinya. Lanjut lagi bab 1 pendahuluan, ini tetap nih Bapak Ibu ya. Silahkan ditambah karena kan di bawahnya ada dan seterusnya, ini silahkan kita buat sendiri. Boleh ditambah. Nah, tetapi ini adalah pembuka yang telah dibuat oleh panitia, nanti silahkan ditambah.
Ini visi sekolah satuan pendidikan, sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Misinya apa? Data pendidik, ini berupa tabel. Data tenaga kependidikan berupa tabel. Ini nanti silahkan sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Begitupun dengan sarana dan prasarana silahkan. Selanjutnya lagi pada poin B, permasalahan dan potensi pembelajaran. A, kondisi pembelajaran secara umum ini adalah yang terjadi di seluruh tempat di negara kita selama masa pandemi. Nah, ini permasalahan yang ditemukan ini adalah deskripsi yang terjadi di sekolah kita masing-masing, menyesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Selanjutnya lagi ini perumusan program dan rancangan PPL PPG, ikuti terus bagaimana yang ada di sini. Ini Bapak Ibu. Nah, ini diubah Bapak Ibu nanti sambil dilihat nih. Dia ada beberapa tempat pada poin-poin ini yang menyesuaikan sudah nih contoh ya. Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap berbagai karakteristik komponen pendidikan iklim dan norma yang berlaku di MTS Negeri 1 Lombok Timur. Nah, ini kan otomatis ini sudah tidak relevan dengan keadaan di sekolah kita. Silakan diubah namanya nanti, misalkan di SDN atau SMPN Murung Tuhub apa itu namanya ya di tempat Wanda itu. Nah, jadi ini boleh diubah menyesuaikan. Nah, nanti Minta lagi tolong lanjut. lah Pak Ketua. Apa itu? Formatnya itu supaya bisa di-download. Iya, betul. Nanti langsung saya kirimkan. Setelah Oke, ini selesai. siap. Nah, nanti selanjutnya lagi ini tahapan sosialisasi PPL. Sosialisasi PPL dilaksanakan dengan metode daring. Boleh isi tanggalnya kemarin pada tanggal berapa kita sosialisasi PPL itu Bapak Ibu? Lupa saya sudah, pokoknya nanti diisilah ini. Nah, ini juga tahap praktik mengajar. Tahap praktik mengajar dimulai pada tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Misalkan untuk pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ini tahapan evaluasi ini tetap nih Bapak Ibu ya, nggak usah diubah nih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia. Selanjutnya tahap penyusunan laporan ini disesuaikan nih Bapak Ibu ya. Tetapi proses penyusunan sudah dilakukan sejak otomatis mulai tanggal hari ini nih Bapak Ibu. Kita kan sudah mulai merancang bahwa ini sudah disusun. Tahap akhir dilaksanakan pada tanggal sekian-sekian, nanti silakan disesuaikan. Oke, ini pada garis besarnya silahkan bisa nanti dipelajari dan dibaca kembali draftnya. Apabila ada yang tidak dipahami boleh silahkan ditanyakan nanti. Ini pelaksanaannya Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Tetap ini adalah format baku yang telah disiapkan oleh panitia. Kita hanya akan menambah atau mengisi yang memang tidak ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, bukti gambar cara mengajar lampir. Ini misalkan kalau kita menggunakan inovasi dan sebagainya macam. Ini faktor yang menjadi hambatan dari luar antara lain silakan diisi, karena ini di sini kan tidak diisi karena di tempat masing-masing atau di setiap tempat itu pasti berbeda. Ini ada hambatan dari internal diri kita, hambatan dari luar atau faktor eksternal, silahkan isi sesuai dengan yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena ini kan hanya contoh. Evaluasi dan tindak lanjut silahkan diisi, diikuti terus. Hasil belajar siswa silahkan. Nah, ini kan dia ini menggunakan problem based learning. Nanti kan disesuaikan dengan model yang telah kita pakai. Boleh silakan pakai yang mana yang terbaik dan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru Pamong, sesuaikan. Ini terus penutup ini tidak ada isinya nih, nanti kita yang isi. Simpulannya apa, sarannya apa, dia hanya terdiri dari 3 bab. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, daftar pustaka boleh. Ini sebagaimana yang ada di sini nih. Karena di dalam di dalam laporan di atas tadi sebelumnya kan mereka menggunakan kutipan. Nanti apabila ternyata setelah kita melakukan perbaikan mengisi draft laporan ini sehingga lebih bagus, otomatis apabila Bapak Ibu ada mengutip teori atau pendapat atau suatu apa gitu, silahkan boleh cantumkan daftar pustaka atau citasinya. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu adalah lampiran. Lampiran yang harus kita laporkan ini hanya 1, 2, 3 dan sekian ini ya. Yang pertama adalah surat keterangan pola pembelajaran di tengah pandemi. Nah, ini boleh menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Boleh menggunakan surat keterangan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Minimal misalkan dinas pendidikan, ini kayak di provinsi kan Pak dan kawan-kawan yang mengajar di SMA mungkin ini ada pasti sudah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, itu dilampirkan bahwa ternyata di daerah kita itu karena dia zona merah otomatis menggunakan
pembelajaran sistem jarak jauh, entah dia luring atau daring atau blended learning gitu. Nah, selanjutnya hasil observasi kondisi sekolah. Hasil observasi ini adalah kita mengecek atau mengobservasi, melakukan pengamatan apa yang terjadi di sekolah kita. Ini di dalam kelas sebelum kita melakukan pembelajaran. Ini bolehlah Bapak Ibu menggunakan foto dan segala macam, menggunakan surat keterangan, apapun bukti yang bisa dilampirkan untuk menyampaikan hasil observasi kondisi sekolah dan kondisi kelas ini. Selanjutnya LPP ini Bapak Ibu, otomatis LPP ini adalah 3 buah LPP yang telah kita susun dan telah kita implementasikan ke dalam pembelajaran. Dengan catatan LPP-nya ini harus sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Jadi nanti itu tinggal di-scan Bapak Ibu ya. Nanti lampirannya disusun sesuai dengan urutan yang ada ini sudah. Nah, jadi nanti nomor 1 lampiran paling awal itu adalah surat keterangan ini, lanjut 2, 3, 4 itu LPP. Nomor yang berikut lampiran soal. Ini Bapak Ibu ya, lampiran soal itu adalah soal yang kita gunakan untuk menilai peserta didik kita Bapak Ibu ya. Ini lampiran soal nomor 5. Boleh berupa LKPD atau berupa soal-soal yang telah kita buat di dalam melakukan penilaian kepada siswa kita untuk 3 kali pertemuan pembelajaran. Kalender akademik. Ini kalender pendidikan maksudnya. Punya pasti Bapak Ibu ya. Di setiap daerah itu biasanya provinsi pasti mengeluarkan, nanti setelah keluar yang punya provinsi itu nanti Dinas Pendidikan kabupaten masing-masing itu pasti akan mengeluarkan kalender pendidikan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat. Ini jadwal pelajaran boleh dilampirkan Bapak Ibu, jadwal pelajaran yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Dokumentasi. Nah, ini dokumentasi ini yang berupa bukti-bukti pendukung, berupa foto pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, misalkan ini boleh berupa foto atau screenshot Bapak Ibu ya. Ya, berupa foto dan screenshot. Nah, misalkan kalau kita menggunakan percakapan di WA itu ya screenshot di WA-nya. Atau pada saat kita melaksanakan pembelajaran secara luring, foto, ya, Bapak Ibu jangan lupa jangan hanya video saja gitu. Jadi boleh misalkan contoh, karena kita melaksanakan pembelajaran luring, kita wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Harus ada foto pada saat siswa mencuci tangan, misalkan menggunakan masker. Lalu misalkan kalau ada yang menggunakan penembak suhu, apa itu namanya, termogan infrared, itu boleh dipoto. Belum lagi yang lain-lain terkait dengan apapun yang telah kita laksanakan selama proses PPL ini, bolehlah nanti dicantumkan 1 atau minimal sampai beberapa foto yang bisa menggambarkan bahwa memang PPL kita ini telah dilaksanakan itu. Nah, jadi kira-kira demikian Bapak Ibu. Nanti ini akan segera saya kirimkan ke grup WA kita terkait dengan draft laporan ini. Nah, kecuali yang mekanisme penyusunan itu cukup di kelas, nanti takutnya ada saja peserta yang mengirim email sendiri nanti ke panitia. Jadi kemarin sesuai dengan kesepakatan panitia itu hanya disampaikan di forum kota kelas, tetapi tetap disosialisasikan kepada peserta. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin Pak Ketua. Izin mau bertanya Pak Ketua. Oke, gantian Pak Ketut dulu. Silakan Pak Ketut. Terkait pengesahan ini, kami yang kepala sekolah mengesahkan sendiri tidak masalah lah kira-kira. Kalau kepala sekolah otomatis pengawas Pak ya, biasanya kan pengawas pasti atasan Ya, langsung Pak. Apakah harus ke pengawas kah, ataukah kami mengesahkan sendiri atau gimana? Siap, nanti akan saya tanyakan kepada panitia Pak ya, karena ini belum Ya, ada saya di yang ini kan, betul. Pak Ketut. Pak Ketut, saya yang mengesahkan. Oke, betul juga nih Pak Ketut, supaya betul nih. Tapi kalau secara biasanya kan nanti kita pastikan lagi. Biasanya kalau kepala sekolah itu kan karena atasan langsungnya itu adalah pengawas, mungkin bisa pengawas. Nanti kan saya tanyakan Pak Ketut ya. Ya, artinya mudah-mudahan paling tidak atasan tuh paling tidak pengawas pembina, karena kalau ke nanti ke kasih atau kabitnya kan itu kendala lagi untuk kami yang SMA seperti itu. Minimal paling enggak nanti ya ke pengawas. Oke, nantilah Pak, nanti saya kondisikan kalau ke kasih atau kabit kan mungkin Bapak harus ke provinsi otomatis ya. Ke provinsi. Ya. Oke. Pak Ketut. Silakan lagi Bapak Ibu yang lain. Ketut. Ini mau bertanya, izin bertanya Pak Ketua. Ya, silakan Pak Bu Wanda.
Ya, mohon maaf tadi saya agak lambat, tadi nggak mengikuti dari awal. Untuk lapor itu apakah PPL 1 atau sampai PPL 3? Nah, Itu yang pertama. Oke, ya baik. Kemudian yang kedua, itu berapa termin waktu yang ditetapkan untuk target penyelesaian? Oke, siap. Nah, kemudian yang ketiga, itu dikirimnya Google Drive atau di print di bundle? Oke, siap. Cukup, Bu Ya, Wanda? itu aja Pak Ketua. Oke. Ya, cukup. Yang pertama pertanyaannya adalah laporan BPL dibuat satu kali saja, Bu. Jadi, tetapi dibuatnya per tahap. Per tahap maksudnya seperti ini, misalkan contoh. Untuk tahap PPL 1 kan kita sudah selesai. Nah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PPL 1 silahkan dikumpulkan mulai dari sekarang. Sudah silakan siapkan. Jadi nanti pas begitu selesai tahapan PPL sampai dengan PPL 3, kita tidak akan kesulitan lagi mencari. Nanti silahkan jadikan satu file, boleh menggunakan film kabinet dan segala macam, supaya tidak tercecer, LPP-nya, apa segala macam, silahkan sudah disiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi ya? Waktunya ya, waktu. Waduh, saya ini lupa kalau ini apa namanya waktu. Untuk waktunya itu Bu Wanda harus selesai begitu PPL kita sudah selesai. Tuh. Apa tadi yang kedua Bu Wanda? Dikirim ke Google Drive. Ya, nanti laporan kita ini di-scan, dikirim ke Google Drive. Nah, ini sudah sisa 10 menit nih Bapak Ibu waktu kita. Dikirim ke Google Drive, nanti laporan fisiknya silahkan disimpan. Di tempat masing-masing silahkan Bapak Ibu simpan. Boleh dijilid, boleh di bandel, seperti apa yang disampaikan Bu Wanda tadi. Tetapi laporan berupa soft copy itu dikirim ke Google Drive dan nanti linknya sampaikan ke saya, Bu. Nanti saya yang akan merekap linknya, itulah yang akan dilaporkan kepada panitia. Wah, dalam artian berat juga ini. Oh, gimana kok berat, Bu? Belum dibikin sudah berat duluan. Wah, waktunya kan soalnya enggak ikut pelatihan juga, terus penyelesaian enggak. L yang kedua. Ini Bu Wanda, Mbak Ibu jangan dulu merasa bahwa ini berat, makanya panitia membuat tahapannya itu setiap tahap nih, otomatis kan kayak PPL 1 enggak ada berat, apa yang menjadi berat sudah dibuat. Misal kalau belum di-print, tinggal print, nanti minta tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan Ibu. Bukti-bukti kan soal sudah dibuat ya. Ada Ibu buat soal kemarin. Rubrik penilaian kan udah tinggal print, tinggal minta tanda tangan kepala sekolah, itulah yang disimpan. Foto-foto pada saat Ibu melaksanakan kegiatan ada. Atau screenshot WA, screenshot ini DOM misalkan. Itu bukti dokumennya kan sesuai dengan lampiran yang ada. Laporannya cuma satu Bu Wanda, tetapi laporannya cuma satu, tetapi lampirannya terdiri dari 3 kegiatan PPL. Ada PPL 1, PPL 2 dan PPL 3 gitu. Jangan berat dulu, semangat aja. Belum dibikin sudah berat. Apalagi saya seperti yang saya sampaikan berkali-kali Bapak Ibu. Selain bikin punya saya sendiri, harus menanggung lagi teman-teman ini. Tapi mohon maaf bukan mengeluh, tapi itulah ini memang sudah yang saya katakan adalah karma yang memang harus kita jalani sebagai peserta PPG. Jalani saja gitu, nanti karma ini akan berbuah baik, berbuah manis gitu. Silakan mungkin yang lain lagi. Ada Pak Ketua? Ya. Sekedar mengklarifikasi punya Pak Ketut tadi. Status Pak Ketut kan bukan kepala sekolah di PPG ini. Iya betul. Jadi nggak boleh ke kabit segala ke pengawas. Tanda tangan aja. Masalahnya tuh tetap Pak siapa namanya Pak Poloyadi, meskipun Pak Ketut bukan kepala sekolah, statusnya sebagai peserta, tetapi legalitas dokumen LPP-nya itu kan nggak mungkin Pak Ketut sendiri yang menandatangani, gurunya Pak Ketut, nanti kepala sekolahnya Pak Ketut juga kan nggak mungkin gitu. Tapi tetap nanti kan saya konsultasikan lebih lanjut kepada panitia terkait dengan peserta PPG yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, nanti siapa yang menandatangani atau mengetahui di dalam laporannya, termasuk seperti di FP. Kalau sepengetahuan saya yang sudah itu pasti paling tidak itu pengawas pembina, karena atasan langsungnya ini kan di atasnya setingkat di atas kepala sekolah itu kan adalah pengawas pembina gitu. Nanti saya konfirmasi lagi Pak, saya tidak berani langsung menjawab seperti yang dikatakan oleh Pak Poloyadi, karena itu bukan kapasitas saya dan saya memiliki keterbatasan. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi yang ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 6 menit.
Atau sudah cukup? Kawan-kawan yang di Lombok sudah cukup jelas? Ya. Oke, Pak Agus. Itu terkait dengan observasi kelas itu, kita kan pakai, kalau saya sendiri kan sistemnya luring di membuat kelompok di rumah masyarakat. Itu observasi di lingkungan tempat kita mengajar di masyarakat di kelas. Tentu Pak, secara otomatis nanti observasinya pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran itu. Karena Bapak tidak mengajar di ruang kelas, otomatis anggap saja ruang kelasnya itu adalah di mana tempat Bapak mengajar, yaitu di rumah siswa. Nah, inilah yang kemarin menjadi momok juga bagi panitia, karena kebetulan kita semua yang PPG ini rata-rata berada di zona merah. Nanti bukti pendukungnya Bapak Agus Nyoman boleh melampirkan surat pernyataan atau surat persetujuan dari orang tua atau wali murid yang bersangkutan bahwa memperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka bertemu dengan siswa gitu. Jadi pada intinya untuk mendukung bahwa apa yang telah kita lakukan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Karena kebetulan mungkin kalau di tempat Pak Agus kan mungkin zona merah juga nih Pak. Ya, zona merah ya Pak Agus. Nah, zona kuning. Oh, zona kuning. Oh, siap, kalau zona kuning tidak jadi masalah, tetapi dengan catatan Pak Agus harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, nanti di dalam observasinya itu silahkan ini kan Pak Agus dibuktikan gitu, yang telah menyatakan bahwa di tempat Bapak mengajar itu sudah zona kuning, tetapi dengan catatan kami tetap gitu melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 gitu. Nanti boleh dilampirkan dokumen pendukung surat yang menyampaikan bahwa di tempat Bapak Agus mengajar itu adalah zona kuning gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bertanya lagi Pak Dodi. Ya. Bertanya lagi Pak Dodi. Ya, silakan. Lalu bagaimana untuk yang imajiner ini? Yang mau ditampilkan ini observasinya itu? Nggak ada, Bu. Ibu kan otomatis secara ini, kenapa saya memilih imajiner itu pasti Ibu punya alasan. Karena di tempat saya zona merah gitu. Seperti yang saya sampaikan di diskusi saya tadi di review pembelajaran video, kita tidak mungkin juga menggunakan daring kan. Misal contoh itu kan termasuk salah satu observasi sudah Bu. Dimana misalkan kalau di sekolah kan Ibu menggambarkan kondisi sekolah Ibu. Kalau di ruang kelas Ibu menggambarkan kondisi siswa Ibu yang akan Ibu ajarkan. Contoh misalkan karena tidak memungkinkan menggunakan pembelajaran luring, sehingga memilih pembelajaran daring misalkan. Tapi ternyata pembelajaran daring itu tidak memungkinkan, akhirnya saya menggunakan siswa imajiner gitu. Nanti bukti pendukung atau untuk ini ya surat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tempat Ibu memang tidak memungkinkan, boleh nanti dilampirkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Ibu tidak mungkin gitu untuk melaksanakan pembelajaran daring dengan alasan ini sekolah saya berada di zona blank spot, blank energi, siswa banyak yang tidak memiliki handphone atau tidak mampu mengakses perangkat teknologi gitu. Kalau pakai luring kan nggak mungkin karena memang sesuai dengan aturan tidak diperbolehkan. Nah, gitu, atau orang tua pun tidak setuju misalkan. Nah, buktinya yaitu nanti Ibu silakan boleh lampirkan surat keterangan yang mendukung deskripsi atau narasi argumen yang telah Ibu sampaikan. Tidak jadi masalah aja itu Bu Wanda, karena saya rasa seperti yang saya sampaikan, kebetulan penyelesaikan mungkin ini untuk tahap PL2 nanti tetap menggunakan siswa imajiner. Biarlah saya jadi orang jadi ini berandai-andai gitu, karena memang itulah keadaannya. Saya kalau pakai daring nggak mungkin ya, siswa saya di sini tidak memiliki akses untuk perangkat teknologi. Saya mau pakai luring, saya mohon maaf, saya tidak mau ribet minta segala surat persetujuan dari orang tua segala macam. Nanti juga kita tidak tahu risikonya banyak, nanti yang tidak sakit gara-gara ini nanti pas timbul anak sakit habis ngikut pelajaran agama gara-gara bahwa saya bawa PPL, timbul saya dituntut anak saya kena ini gara-gara bapak, akan itu saya tidak mau seperti itu. Daripada ambil risiko, udahlah, karena ada pemakluman juga. Silakan lagi Bapak Ibu, masih ada waktu 1 menit, 2 menit, ini mundur terus waktunya atau cukup? Mungkin cukup ya. Oke, siap. Nanti tetap file yang tadi itu akan saya kirimkan ke grup. Oke, Bapak Ibu ya, kalau sudah cukup, sekali lagi saya mohon tetap bersama dan kekompakan kita di kelas 19.
Saya juga selalu menyampaikan permohonan maaf selama ini saya terlalu kuat, cuek dan segala macam. Seperti yang saya sampaikan juga berulang-ulang bahwa itu tidak ada tujuan saya sama sekali untuk menggurui kita sekalian, apalagi sampai merasa hebat karena kita semua adalah sama. Intinya saya ingin kelas kita kelas 19 tetap dapat terkoordinir dengan baik, terkoordinasi dengan baik pula sehingga kita dapat lulus nanti dengan baik, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap saya memohon kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu, semoga tahapan yang ada lancar terus gitu sampai dengan kita lulus. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Om Santi Om Sahih. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Jangan lupa besok untuk yang sudah mendaftar kegiatan coaching klinik itu dimulai pukul 9 WIB, pukul 8 WIB. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Astunggara. Ya, swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Itu.